Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN Dukung Duri 01, yang kami hormati CGP Angkatan 9 Kabupaten Tegal, Ibu Ulwiana Matika SPD, yang kami hormati Bapak serta Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 Kabupaten Tegal di SDN Dukung Duri 01. Puja serta puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan hidayah, taufik inayah, nikmat kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta diseminasi budaya positif yang kami hormati, untuk tertib acara pada kesempatan ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala SDN Dukung Duri 01, kemudian acara inti pemaparan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 Kabupaten Tegal, lain-lain dan penutup. Baik, mari kita awali, kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya, sambutan Ibu Kepala SDN Dukung Duri 01 yang terhormat Ibu Hajah Sri Witati SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Guru SD Negeri Dukung Duri 1, wabil khusus Ibu Ulwiana Matika, yang pada pagi hari ini akan memberikan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah akan dilimpah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, bahwa pada hari ini adalah hari yang sangat berbahagia ya Bu, karena pada pagi hari ini kita akan menerima apa yang dipaparkan oleh Bu Lwi, yaitu berbagi pengalaman diseminasi budaya positif untuk Bapak dan Ibu Guru di SD Negeri Dukung Duri 1. Yang pertama akan saya sampaikan kepada Bu Ulwiana Matika, karena memang untuk menjadi calon guru penggerak itu memang luar biasa Bu, luar biasa, dibutuhkan tenaga, pikiran, dan lain-lain ya Bu Lwi. Tetap semangat bisa membagi waktu antara tugas di sekolah, tugas yang diberikan oleh pendamping dari guru penggerak, serta tugas keluarga juga tidak kalah pentingnya. Tetap menjaga kesehatan agar semua kegiatan dapat berjalan lancar. Memang untuk saat ini bagi sebagian orang mungkin dianggapnya berat, tapi segala sesuatunya kalau kita nikmati, kita dengan hati senang, insya Allah tidak ada yang berat. Istilahnya tidak ada kabutan suku ya. Kabutan suku itu merasakan berat sekali untuk menanggung beban. Segala pekerjaan kalau kita laksanakan dengan sedikit demi sedikit, jangan ditumpuk-tumpuk, insya Allah akan semuanya berjalan dengan lancar. Mengucapkan selamat kepada Bu Ulwi, mudah-mudahan nanti di akhir ya dari
CGP ini mendapatkan hasil yang memuaskan, dan ini merupakan juga sebagai ini ya, barangkali bisa menularkan ke teman-teman yang lain agar menjadi juga guru-guru penggerak, tidak hanya guru yang Mardika di SD Dukuturi 1, tetapi juga kepada Bapak Ibu yang lain. Karena tantangan pendidikan di masa yang akan datang tentu tidak mudah. Jadi kita di pundak kita itu ada tanggung jawab untuk menjadikan pendidikan ini rankingnya lebih bagus lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi ini tahun-tahun yang akan datang. Ini alhamdulillah guru-gurunya juga muda semua, semangatnya harus luar biasa. Saya saja yang mendekati pensiun, insya Allah juga masih semangat. Dan untuk Bapak dan Ibu guru, tolong disimak untuk kegiatan pagi hari ini, karena ini akan sangat bermanfaat sekali untuk bagaimana Bapak dan Ibu memberikan pengajaran di kelas, bagaimana menghadapi siswa. Mungkin akan disampaikan oleh Bu Hulwi, jadi tolong diperhatikan dengan baik. Kalau memang ada hal-hal yang kurang paham dan kurang jelas, ditanyakan, karena ini mungkin forumnya diskusi ya, boleh saling memberikan masukan. Bisa juga boleh minta masukan kepada teman-teman guru di SD Dukuturi 1, boleh juga menyampaikan ke Bapak dan Ibu guru. Jadi untuk kegiatan yang dilaksanakan pagi hari, mudah-mudahan mendapatkan hal yang positif, yang baik demi kemajuan SD Negeri Dukuturi 1. Itu saja yang dapat saya sampaikan, karena rupanya Bu Hulu juga sudah siap-siap untuk menyampaikan materi. Saya akhiri, nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Sriwitati selaku Kepala SD Dukuturi 01 berkenan mengaturkan sambutannya. Baik, untuk acara berikutnya yakni pemaparan dari calon guru penggerak Ibu Hulwiana Mardika SPD, kepada beliau dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmati Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Dukuturi 01 yang sudah bersedia hadir walaupun beliau lagi banyak kesibukan, alhamdulillah masih membersamai dalam kegiatan ini. Yang terhormat rekan sejawat Bapak Ibu guru SD Negeri Dukuturi 01 yang sudah meluangkan waktunya juga di antara kesibukan-kesibukan yang berjibun masih bisa mendampingi di kegiatan ini. Terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah SWT, kita semua bisa berkumpul di dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga kegiatan ini berkahi sama Allah, dan semoga kedepannya menjadi kebudayaan yang positif yang ada di SD Negeri Dukuturi 01. Salawat serta salam dipanjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kegiatan kita pada hari ini adalah diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 Kabupaten Tegal bersama saya Hulwiana Mardika dari SD Negeri Dukuturi 01. Bapak Ibu, diseminasi ini mempunyai tujuan. Apa sih tujuannya? Tujuannya peserta diseminasi tersebut dapat memahami konsep-konsep inti dari budaya positif, dan peserta diseminasi dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Harapan-harapan tersebut semoga bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Agendanya ada 8 materi yang ingin saya paparkan. Mulai dari perubahan paradigma belajar dan disiplin positif, lalu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol berdasarkan Stephen R. Covey. Yang ketiga ada 3 motivasi perilaku manusia,
lalu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lalu ada keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory. Ada posisi kontrol, serta yang terakhir segitiga restitusi. Untuk mengawali materi paradigma, Bapak Ibu coba Bapak Ibu itu melakukan kegiatan cobalah buka dengan mengepalkan tangan kita. Bapak Ibu bayangkan di kepalan tangan kita itu ada benda berharga. Ada sesuatu yang harus kita pegang erat. Boleh dibayangkan emas, boleh dibayangkan perhiasan ya Bapak Ibu ya. Nah, tugas rekan Anda itu mencoba segala cara membuka kepalan tangan Anda. Bisa membujuk, menghardik, ayo cepat buka, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik. Cara apa saja? Apa yang akan Anda lakukan? Tetap dalam genggaman atau membuka? Iya, seperti itulah paradigma pembelajaran mengenai disiplin positif. Jadi siapa sih sebenarnya yang mengontrol kita? Kalau bukan kita sendiri atau orang lain? Tentunya kita sendiri ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau memang membuka pasti ada alasannya, dan kalau menutup berarti memang bersikap teguh ya Bapak Ibu. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita. Nah, Bapak Ibu, seorang Dr. William Glasser itu memberikan paradigma tentang teori kontrol, di mana kita sebagai seorang pendidik, saya juga awalnya begitu, mempunyai ilusi kalau guru itu mengontrol murid. Padahal guru itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Coba kita refleksikan, pernah tidak menyuruh anak tapi tidak dilakukan? Pernah ya Bapak Ibu? Itu mengartikan bahwa guru itu tidak bisa mengontrol murid. Karena jika dapat mengontrol karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol, bukan karena pilihan mereka, tapi mereka sengaja membuka kepalan tangan mereka agar mau dikontrol oleh orang lain. Begitu ya Bapak Ibu. Di sini juga ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu itu merupakan kontrolnya murid. Kita itu menyuruh berulang-ulang, tapi tanpa murid mau, tanpa murid sadar mau dikontrol, dia tidak akan melakukannya. Dan sadar atau tidak bahwa kritik dan membuat seseorang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ternyata paradigma ini tidak sesuai dengan teori kontrol. Mengapa? Karena kritik dan rasa bersalah kita justru membuat murid merasa menjadi identitas gagal. Jadi merasa bersalah karena tidak sesuai dengan kontrol yang diberikan oleh guru. Sedangkan tadi setiap manusia punya kepalan tangan, punya kontrol diri sendiri yang harus dikontrol oleh dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Percaya atau tidak, orang dewasa itu kadang sering mengatur. Sementara anak kecil juga akan tumbuh menjadi dewasa. Dan kita juga awalnya jadi anak kecil. Jadi perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka panjang. Apalagi nanti timbulnya sebuah permusuhan atau mungkin terbentuknya rasa dendam. Begitu ya Bapak Ibu. Ini teori kontrol dari Dr. William Glasser itu merubah paradigma yang ada di sekitar lingkungan kita, supaya kita lebih pada
motivasi intrinsik murid daripada kontrol dari orang lain. Nah, bagaimana sih seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Caranya gimana nih? Biar anak itu gak usah didorong membuat suatu perlakuan sesuai aturan, tapi muncul motivasi dari diri sendiri. Bagaimana caranya? Nah, menurut Stephen R. Covey di sini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bapak Ibu, ini saya buat sebuah perbandingan. Stimulus respon, ini realitas kita semua. Tapi sebenarnya apa yang kita sampaikan tidak sama dengan kebutuhan murid. Jadi apa yang kita atur itu belum tentu aturan yang diminta oleh murid. Semua orang itu melihatnya sama, padahal semua orang itu punya gambaran yang berbeda. Murid pun sama, karena murid itu kan juga manusia, sama-sama punya kontrol diri, sama-sama punya pemikiran meskipun tarafnya masih anak-anak. Nah, kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, biar satu frekuensi. Sementara dari teori kontrol menjelaskan kalau kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia, artinya memahami keberagaman. Nah, perilaku buruk dalam stimulus respon dianggap sebuah kesalahan. Tapi kalau dalam teori kontrol, semua perilaku itu ada tujuannya. Kenapa anak seperti itu? Sebenarnya mereka punya tujuan, Bapak Ibu. Orang lain itu bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri Anda sesuai dengan praktek kita tadi. Nah, di stimulus respon juga bisa mengontrol orang lain lewat pemaksaan. Sementara di teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain, harus dengan kolaborasi dulu, konsensus dulu, biar sama-sama menciptakan pilihan-pilihan baru. Karena kalau di stimulus respon artinya guru menang, siswa yang kalah. Tapi kalau di teori berpikir kontrol, model berpikir guru sama siswa sama-sama menang karena mempunyai pendapat masing-masing. Coba tanyakan pada diri kita sendiri, kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di pikiran Anda? Hukuman, kata tertib, atau aturan? Kata tertib, tiga-tiganya. Oke. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai jadi sesuatu atau seseorang itu patuh terhadap aturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal nggak nyaman, tapi kita harus melakukan karena itu aturan. Padahal kita nggak mau, tapi daripada dihukum, mendingan nurut. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi paradigma ini benar ya, ada di lingkungan kita ya. Nah, sementara yang namanya disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantoro, ini Bapak pendidikan kita ya, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya harus punya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal.
karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Ini guru baru boleh andil setelah anak memang tidak punya motivasi intrinsik. Karena kita sifatnya pendidik, jadi masuknya sebagai motivasi eksternal. Nah, Bapak Ibu, kalau seseorang punya disiplin diri, mereka bisa tanggung jawab loh. Tanpa kita suruh, mereka sudah melakukan apa yang mereka dasari. Karena mereka itu mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Semua manusia, Bapak Ibu, itu punya motivasi dalam melakukan sebuah seperti perlakuan atau sebuah tindakan. Apa sih motivasinya? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada dihukum, saya nurut daripada nanti disuruh maju, saya nurut Atau ada yang mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Saya mau melakukan ini biar dapat hadiah. Saya mau nurut biar nanti diacungi jempol, dikasih penghargaan, dikasih reward. Ada yang seperti itu. Dan ada juga orang yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi mereka tidak terpengaruh dengan aturan-aturan, tapi karena motivasi intrinsik sendiri. Bapak Ibu, seorang pendidik, saya sendiri kadang memberikan reward, hadiah, atau kadang memberikan hukuman atau punishment. Ternyata teorinya Dr. William tadi menyatakan bahwa hukuman dan penghargaan itu sama. Kenapa sama? Karena hukuman itu menjadikan identitas gagal. Dan kalau penghargaan menjadikan identitas kita membutuhkan motivasi orang lain. Saya mau seperti ini biar dapat nilai baik. Saya mau seperti itu biar nanti dipuji guru. Itu artinya butuh motivasi dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Jadi sebenarnya hukuman dan penghargaan itu sama saja, sama-sama bukan dari dirinya sendiri. Kita bedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan sekolah, bila ada sesuatu pelanggaran tentunya harus terjadi yang namanya peninjau ulang tindakan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Yang tidak mengerjakan PR silakan keluar. Itu hukuman, konsekuensi atau restitusi Bapak Ibu. Ada nih murid nggak mengerjakan, kita langsung berstatement, yang tidak mengerjakan PR silakan keluar. Apakah hukuman? Apakah konsekuensi atau restitusi? Hukuman, betul sekali, karena anaknya nggak tahu apa-apa langsung disuruh keluar. Ya, kalau konsekuensi ada semacam kesepakatan dulu. Kita sepakat kalau yang nggak berangkat, terus nggak upacara benderanya nggak rapi, nanti denda. Itu ada kesepakatan dulu, jadi namanya konsekuensi. Tapi di sini kita lebih menekankan pada restitusi, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tugasnya seorang guru menuntun, bukan menuntut. Ya, kita ingat sekali filosofinya KHD bahwa seorang guru itu nggak bisa nuntut, ini anak harus jadi seperti ini. Tapi seorang KHD itu memberikan statement kalau guru itu seperti seorang petani. Petani itu menanam padi, sawah A dan sawah B. Kualitasnya berbeda. Tapi tanpa guru menuntun dikasih pupuk,
disirami dengan baik, maka hasilnya pun akan berbeda Bapak Ibu. Sama seperti murid-murid kita, murid tentu punya banyak sekali keragaman. Seandainya kita sama ratakan, maka mereka tidak bisa berkembang sesuai kodratnya. Karena setiap anak itu punya kodrat yang berbeda. Di zamannya dulu, waktu sekolah saya belum kenal laptop. Bapak Ibu dulu sekarang sudah kenal laptop. Kodrat zamannya sudah pakai laptop, jadi anak-anak lebih familiar dengan digital. Jadi jangan sekali-kali flashback, di situ aku sekolah seperti ini, sekarang kok seperti itu. Nah, karena KHD aja memberikan statement kalau kita hidup di zaman kodrat dan kodrat zamannya berbeda. Jadi kita harus mengikuti zaman tersebut. Nah, ini nih perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman biasanya menyakitkan Bapak Ibu. Saya dulu pernah pengalaman sendiri, terlambat sekolah, nyapu. Saya bisa apa seorang murid? Apakah harus melawan? Tambah salah. Apakah harus melarikan diri? Tambah dapat hukuman. Jadi hukuman itu menyakitkan ya, walaupun tidak berbentuk fisik ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, karena tadi ada kesepakatan. Kalau restitusi itu pilihan, jadi anak itu disuruh untuk memperbaiki masalah dengan mencari solusinya sendiri. Di hukuman juga itu anak nggak nyaman, apalagi dalam bentuk jangka panjang. Kalau udah lulus, dulu aku tuh pernah dihukum loh sama bu guru ini loh, aku tuh marah banget, aku tuh benci sekali. Ini efek jangka panjangnya sebuah hukuman. Tapi kalau sebuah konsekuensi juga bikin gak nyaman dalam waktu yang pendek, karena pasti nanti ada sebuah bulian. Itu tadi dihukum loh, soalnya itu sih gak berangkat, jadinya suruh denda 5.000. Kesepakatannya datanya begitu. Tapi kalau restitusi itu menguatkan malah. Anak itu ditanya, kenapa gak berangkat, alasannya apa, bisa gak berubah dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat tentunya. Nah, di hukuman ini juga pasti ada korban. Karena guru di sini bersifat penguasa ya, tanpa memberikan kesepakatan dulu langsung pengen menghukumnya apa, anaknya yang menjadi korban. Di sini juga murid akan tersakiti. Kalau di konsekuensi itu korbannya bisa diabaikan. Kalau udah ngasih denda ya udah selesai masalah. Murid ini berbuat yang tidak nyaman jadinya. Kalau mau apa nanti suruh denda ya, enggak deh, nanti suruh denda ya. Jadi ada keraguan seperti itu. Tapi kalau di restitusi itu korban mendapatkan ganti. Ganti yang bagaimana? Ganti sesuai pilihan mereka sendiri. Nah, di hukuman juga perilakunya jadi pasif sama agresif. Tentunya kalau mungkin murid SD nggak sampai brutal ya, kalau tingkat SMP SMA bisa loh nanti mencelakai gurunya. Ya ini akibat hukuman. Jadi perilakunya jadi pasif, agresif, meningkat karena dia punya rasa dendam, punya rasa ketidaknyamanan. Jadi balasnya juga yang nggak baik, yang negatif. Kalau hukuman juga sistemnya nggak akan berjalan kalau murid tidak takut. Biarin aja dihukum, memang murid takut kan gitu ya anak sekarang ya. Padahal bukan itu maksudnya. Guru itu menghukum kamu bukan biar kamu jerah, bukan biar kamu malah tambah nakal gitu ya. Nah, di hukuman juga berlaku hanya pada sebuah institusi. Gak berlaku tuh di kehidupan nyata. Hari Senin pakai sepatu hitam. Apa di kehidupan nyata harus pakai sepatu hitam? Kan enggak ya. Ya jadi kalau hukuman itu berlaku di sebuah institusi saja. Nah, peraturannya juga kamu harus, nggak boleh, nggak harus fardu ain, karena itu merupakan sebuah ketetapan atau hukuman. Kalau di konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalian itu kalau upacara harus tertib loh. Kenapa Pak Guru? Iya, karena kalau nggak rapi nanti tidak mendengar suara petugasnya. Jadi dijelaskan dulu. Tapi mampu nggak ya kalau melakukannya? Tentunya harus dengan dorongan dari orang lain. Kalau konsekuensi. Tapi kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Artinya sudah ada penanaman
dari siswanya sendiri. Karena tadi awalnya ada kontrol diri, jadi mau ada guru, mau ada enggak, saya itu tahu kalau upacara itu harus hikmat, tanpa ada yang ngoprak-ngoprak, tanpa ada yang memberikan notifikasi, ayo baris rapi, tidak. Karena apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan, itulah yang memperbaiki masalah. Nah, konsekuensi dan restitusi bisa kita buat lewat keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa kata-katanya nggak peraturan saja sih? Nah, kita coba bisa bandingkan antara keyakinan dan peraturan. Sama ya Bapak Ibu, kita ilustrasi dulu. Kalau kita memiliki aturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, maka kita akan menuruti. Alasannya apa? Biar selamat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Biar sehat. Nilai selamat, nilai sehat yang menentukan siapa? Kita ya Bapak Ibu. Kita meskipun undang-undangnya ada, undang-undang laka lantas harus pakai helm, tapi tanpa disadari, tanpa undang-undang itu sendiri kita tahu, oh harus pakai helm nih biar selamat. Itu buktinya ada yang kecelakaan, meninggal karena nggak pakai helm. Tahu, sudah ada kontrol, sudah ada nilai kebajikan yang ada di diri kita sendiri. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang dijadikan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan. Entah dari negara manapun, yang namanya selamat itu pasti maunya selamat. Ada negara lain yang pengennya celaka kan gak ada. Jadi nilai keselamatan, nilai keyakinan itu suatu keyakinan. Makanya kita buatnya namanya keyakinan, bukan peraturan. Kalau peraturan mungkin negara A dengan negara B itu berbeda. Tapi kalau keyakinan negara A, B, C, D semuanya sama. Yang namanya keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati, yang tersirat maupun tersurat tanpa terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Semuanya memaknai. Nah, Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas, kita kan tadi poin utamanya itu nilai-nilai kebajikan lah yang ditekankan. Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi nanti siswanya itu nggak bingung, peraturan itu buat apa sih, tujuannya buat apa? Tapi kalau keyakinan kelas, murid-murid bukan hanya sekedar mendengarkan dan memahami, tapi juga melaksanakan arti sesungguhnya dari nilai-nilai kebajikan yang menjadi sebuah tujuan utama dan hanya tidak tertarik atau takut, tapi memahami tujuan mulianya. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik harus membuat keyakinan kelas. Bagaimana prosedur pembentukannya? Awalnya itu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat. Saya sudah melaksanakannya di mana anak-anak itu memberikan satu permasalahan yang ditulis di kertas lalu ditempel. Ada yang bilang pernah dibully, pernah dipanggil dengan nama orang tua, pernah disobek bukunya, pernah dicontekin sewaktu ulangan. Masalah-masalah itu kita kumpulkan ya, kita catat semua masukan-masukan para murid di papan tulis. Nah, nanti kita mengganti kalimat-kalimat yang negatif tadi menjadi positif. Lalu kita tinjau kembali. Nah, tugasnya seorang guru di sini menemukan nilai kebajikan. Kalau tadi anak itu bully sama temennya, berarti kita nggak apa nih, oh nggak menghargai Bu. Nah, saling menghargai itulah yang namanya nilai kebajikan. Bu itu Bu, aku ulangan nyontek Bu, kalau berarti nilai kebajikan apa yang harus ditanamkan? Jujur Bu, oh iya, itulah tugas kita, menemukan nilai-nilai kebajikan. Lalu ditinjau ulang keyakinannya.
Nah, setelah ditinjau bisa disetujui dan ditandatangani keyakinan kelasnya. Kelas 5 sudah membuat keyakinan kelas, malah pakainya bukan tanda tangan, pakainya cap jempol. Ya lebih kreatif lagi, mungkin bisa pakai jari tangan begini ya. Nah, saya memberikan masukan kalau dalam membuat keyakinan kelas itu poinnya nggak usah banyak-banyak ya. Kalau banyak nanti anak-anak justru nggak fokus karena banyak yang harus dihafalkan, banyak yang harus dipikirkan. Nanti saya nggak sudah aturan ini. Tapi kalau sedikit, anak-anak bisa menerapkan. Nah, keyakinan kelas tadi bisa dilekatkan di dinding kelas biar semua anak itu bisa membacanya dan bisa menerapkannya setiap hari. Nah, Bapak Ibu, anak-anak itu termasuk kita manusia itu punya kebutuhan dasar. Kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Saya menemukan anak-anak itu kalau istirahat minta jajan sama temennya. Saya tanya, kenapa minta jajan? Lapar Bu. Kenapa lapar? Itu Bu, nggak kasih saya, nggak ada uangnya buat beli jajan. Artinya mereka itu sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup lewat jalur meminta makan tadi. Nah, Bapak Ibu, anak-anak juga butuh kasih sayang. Kalau temannya satu geng tidak menemani, tidak bareng, dia merasa kurang kasih sayang, yang akhirnya terselip rasa minder. Kita juga gitu ya Bapak Ibu, menjadi seorang guru merasa tidak ditemani dan dapat kasih sayang, nggak nyaman hidupnya. Nah, penguasaan ada nih, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, serta didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak nih yang berkuasa, udah kelas 5 nih, udah hebat, berbuat yang enggak nih sama adik kelas. Itu karena mereka faktornya merasa berkuasa. Nah, kita menuntut supaya tindakan yang dilakukan mereka itu tidak negatif, walaupun untuk memenuhi kebutuhan penguasaan. Yang keempat itu ada kebebasan. Kebutuhan untuk bebas akan kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kita kalau hidupnya nggak bebas, serba diliputi nggak boleh, pasti kita nggak nyaman Bapak Ibu. Anak-anak juga serba dikekang, mereka butuh kebebasan. Makanya kita harus memberikan kebebasan sama mereka, asal kebebasannya tidak sebebas-bebasnya ya. Karena anak itu masih butuh penuntun dari orang yang lebih tua. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan di sini kebutuhan untuk merasakan senang. Anak-anak di kelas saya itu kalau udah selesai mengerjakan pada nyanyi. Saya larang, enggak. Kalau udah selesai baru saya tanyakan, sudah selesai nyanyinya, silakan ya duduk yang rapi. Jadi anak-anak itu merasa kebutuhannya sudah terpenuhi Bapak Ibu, nggak usah langsung, hei berhenti, hei turun. Wah, anak-anak jadi bingung nih, serba dikekang, nggak punya kebebasan, nggak punya kesenangan, akhirnya timbullah hal-hal yang negatif. Padahal mereka sedang memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia yang harus mereka dapatkan. Karena 5 kebutuhan dasar ini kalau tidak dipenuhi, itu hidupnya nggak nyaman, nggak tenang, serba ada yang kurang, merasa kurang aja. Anak-anak juga merasakan kalau memang ada yang kurang, akhirnya prestasinya juga menurun karena 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, sebagai seorang guru dalam menyelesaikan masalah dengan anak, ini Dian Gozen itu membedakan menjadi 5. Ada penghukum. Penghukum di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, anak-anak silakan lari keliling lapangan. Hukuman ya Bapak Ibu ya. Iya, karena anak nggak tahu apa-apa, guru yang punya kuasa langsung dihukum. Hukuman tidak baik ya, karena untuk jangka panjangnya menjadi punya sifat dendam atau punya istilahnya mindset, oh itu guru itu galak nyebelin. Padahal tujuannya mendisiplinkan, hanya saja caranya yang kurang tepat. Nah, ada lagi membuat rasa bersalah.
Di sini guru akan bersuara lebih lembut, tapi pembuat rasa bersalah akan dengan hening membuat orang lain merasa tidak nyaman bersalah. Contohnya gini, anak-anak duduk yang rapi ya, yang tenang ya, ada tamu. Nanti kalau kalian ribut, ibu yang dimarahi ibu kepala sekolah. Nah, siapa yang merasa bersalah? Siswanya kan, dia itu merasa iba, oh kelas ya sama bu guru. Padahal itu motivasinya dari luar, bukan dari intrinsik sendiri untuk rapi di kelas ya. Nah, ada yang sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nih, kalau misal ketemu Bu Hulwi, palingan nggak dihukum kok, cuma dikasih pemberitahuan aja. Karena Bu Hulwi kan udah temenan sama aku, bestie gitu ya. Tapi itu positif. Iya positif, anak nyaman. Tapi itu dalam jangka pendek Bapak Ibu. Kalau jangka panjang, maka anak akan ketergantungan dengan guru tersebut. Kalau nanti guru merasa nggak nyaman, harus adaptasi lagi. Jadi teman itu memang menjadi disiplin, tapi bisa menjadi negatif karena harus ketergantungan dengan orang lain. Pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi anak itu tahu dia sedang melakukan kesalahan. Tapi nggak ada bu guru nih, aman. Tapi kalau ada bu guru, ada yang mantau. Jadi anak terbiasa dengan adanya orang lain yang memantau. Apakah bagus? Bagus, tapi tidak dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Artinya murid nggak bisa dilepas, harus ada kita sebagai pemantau. Yang terbaik adalah posisi sebagai manajer. Kita berusaha ya Bapak Ibu menjadi seorang manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau anak-anak itu melakukan kesalahan, kita tanya dulu Bu, masalahnya apa? Kenapa bisa seperti itu? Lalu kita itu seakan masuk menjadi anak tersebut. Oh kita juga sama tuh kalau melakukan hal tersebut, kita perilakunya sama, kan kita manusia, sama-sama begitu. Tapi alangkah baiknya ada perbaikan yang harus kita buat kalau itu tindakan yang salah. Jadi anak-anak itu bisa mencari solusi sendiri. Nah, yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa sih menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas di sini adalah masalah yang anak hadapi diceritakan. Kita menggali ada masalah apa anak tersebut. Kita cari apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan, mengapa kamu seperti ini. Jadi suasananya menjadi stabil dulu, jangan menghakimi langsung. Jadi biarkan anak-anak berbicara, biarkan anak-anak bercerita apa yang mereka alami ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu menuju ke validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini mengartikan bahwa kita sebagai guru juga sama. Kalau posisinya berada pada masalah itu juga sama, melakukan hal yang sama seperti itu, melakukan hal yang salah. Tapi kita manusia. Kalau salah itu harus memperbaiki, harus adanya perbaikan. Perbaikan itu sesuai dengan keyakinan. Jadi kita menanyakan keyakinan, sudah buat keyakinan apa di kelas, apa yang kita langgar, bagaimana perbaikannya ya. Jadi anak-anak itu punya masalah dan mencari solusinya sendiri. Karena dari keyakinan kelas itu anak akan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, memang di era digital ini anak-anak itu perilakunya macam-macam ya. Kita sebagai guru itu harus mengikuti zamannya anak-anak sekarang.
Kalau anak-anak dulu itu biasanya manut ya, tutut ya. Tapi kalau anak sekarang biasanya sukanya berinteraksi, lebih kepo, lebih pengen tahu segalanya. Kita sebagai pendidik juga mengikuti zaman mereka. Bapak jujur ya Bu, biar kamu jujur harus gimana? Harus nggak nyontek Bu. Biar nggak nyontek harus gimana? Harus belajar Bu. Biar belajar gimana? Untungnya aja tuh anak FF ya. Dia akhirnya sadar sendiri, menarik kesimpulan sendiri. Bapak Ibu, meskipun terkesan sepele, tapi yakinlah kalau solusi yang diambil sama anak itu akan dikerjakan daripada kita yang matur aja dulu main HP terus-terusan. Jangan main HP terus, nanti nggak bisa, nggak mempan. Tapi kalau anak tahu, dapatnya 0, kenapa? Nggak belajar. Kenapa nggak belajar mainan HP Bu? Berarti tahu ya, kalau main HP karena yang memang ada masalah dengan menstabilkan identitas dulu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah slide terakhir untuk pemaparan saya. Nah, besar harapan saya setelah pemaparan ini, Bapak Ibu itu bisa menerapkan di kelas, karena kita itu sama-sama memegang kelas, ngopeni mengelola kelas, ya. Satu kelas itu yang punya keragaman yang masing-masing. Kalau seandainya tidak dibuat keyakinan kelas, lalu kita menghakimi seseorang dengan menurut aturan kita sendiri, itu namanya hukuman. Dan hukuman tidak baik untuk jangka panjang. Budaya-budaya positif yang saya paparkan, semoga Bapak Ibu bisa memahaminya. Dan ingat ya, kita guru tugasnya menuntun, bukan menuntut. Mau menuntut murid seperti apa saja, kalau muridnya tidak mau, maka tidak berhasil. Karena kontrol seseorang ada pada diri masing-masing, bukan dari orang lain. Dan untuk jangka panjangnya, anak-anak yang kita ajar ini gak selamanya dengan kita. Jadi kita harus seyogianya menanamkan disiplin positif tanpa ada motivasi dari orang lain. Bapak Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan, dan semoga kita bisa membuat lingkungan SD Negeri Dukuh Turi 01 menerapkan budaya positif yang berpihak pada murid. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih close untuk penyaji dari calon guru penggerak SD Dukuh Turi 01, Ibu Hajah Ibu Martika. Mudah-mudahan apa yang telah beliau paparkan pada kita, dan ini memang pengalaman baru menurut saya ya, dan ini merupakan paradigma baru juga ya. Jadi ternyata memang untuk mendisiplinkan anak, kita tumbuhkan dari mereka supaya mereka menyadari dirinya sendiri bahwa dia itu salah. Setelah salah itu nanti bagaimana. Iya, seperti itu. Penting sekali hal ini dan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, dengan demikian acara pada siang hari ini telah berakhir. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu sama Mas Abi. Tadi ada temen yang laporan kalau Mas Abi itu nyontek. Iya, bener. Kenapa nyontek? Walah, padahal tahu kalau besok mau ulangan, tapi nggak belajar. Padahal
belajar pasti bisa mengerjakan. Ya, Mas Abi, perbuatan mencontek itu baik atau enggak? Kalau perbuatan nggak baik harusnya tidak dilakukan. Mas Abi ingat nggak kesepakatan kelas yang sudah dibuat? Masih ingat? Coba Ibu tanya, adakah kesepakatan kelas kita yang Mas Abi langgar? Iya, betul Mas Abi. Ada perbaikan yang Mas Abi harus lakukan. Apa itu, Nak? Ada lagi? Apa, Nak? Jangan tidur terlalu malam. Iya. Mas Abi siap melakukan? Siap. Terima kasih atas kesediaannya. Semoga Mas Abi bisa menerapkan keyakinan kelas tersebut. Ya, terima kasih. Mas Abi boleh kembali ke kelas. Afika, tadi kamu di kelas marah-marah. Sekarang coba ceritakan ke Ibu apa yang sebenarnya terjadi. Bilkis menjemput aku tapi nggak ngomong. Ibu juga sama. Kalau ada yang minjem tapi nggak ngomong itu marah. Afika, Ibu memanggil kamu ke sini bukan untuk menghukum Afika, bukan untuk memarahi Afika. Tetapi alangkah baiknya Afika mengingat kembali apa keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama. Masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama? Afika melanggar keyakinan kelas apa ya? Ya. Apa yang Afika lakukan untuk memperbaiki kesalahan Afika tadi? Minta maaf ke Bilkis dan mengajak berteman lagi. Ada hal lain yang perlu diperbaiki oleh Afika agar tidak terjadi hal tersebut? Menahan emosi supaya tidak cepat marah. Bisa Afika lakukan? Bisa. Afika siap menerapkan keyakinan kelas tersebut? Siap. Oke, terima kasih ya atas waktunya ya. Afika boleh ke kelas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathul Wahab, salah satu guru dari SDN Bubur Turi 01. Terkait dengan penyampaian materi dari CGP Ibu Bulwiana Mardika SPD tentang diseminasi budaya
positif. Ada beberapa hal saya mendapatkan pengalaman yang dapat saya catat di sini. Yang pertama, untuk penyampaiannya sudah mantap, sudah bagus sekali, jelas, vokalnya jelas, cara penyampaiannya juga menarik. Kemudian beberapa ilmu yang saya dapatkan, yang kami dapatkan ini, ternyata ada beberapa ilmu yang betul-betul bagi saya itu merupakan hal yang baru ya. Antara lain tentang paradigma pembelajaran, kemudian nilai kebajikan. Ada pula di situ perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada lagi keyakinan kelas, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Dari materi-materi yang disampaikan pada saat itu, kami betul-betul merasa tertarik, dan karena selama ini kita terkait dengan hukuman, dengan konsekuensi, restitusi, itu yang ngertinya hanya hukuman saja. Ternyata ada yang namanya konsekuensi dan restitusi yang betul-betul itu anak bisa menyadari dirinya sendiri kalau dia itu melanggar aturan atau berbuat kesalahan, dia nanti akan menemukan kesalahannya sendiri, kemudian akan bisa mencari solusinya sendiri dengan otomatis dari bimbingan guru. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikian Puspitasari dari SD Negeri Diputri 01. Terkait pemaparan dari CGP Angkatan 9, Ibu Hulwiana Mardika, SPD, saya tertarik dengan kata-kata bahwa guru itu bukan menuntut, tapi guru itu justru menuntun. Jadi kami ternyata sebagai guru tidak boleh memaksa siswa untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Tapi mereka harus dengan kesadaran sendiri, kontrol diri untuk melakukan semuanya yang mereka inginkan agar hasilnya justru maksimal dengan kesadarannya mereka sendiri. Kemudian ada keyakinan kelas. Ternyata keyakinan kelas itu bukan kita yang membuat, justru kita berdiskusi dengan siswa, mereka ingin membuat keyakinan apa di kelas. Jadi mereka dengan sadar diri melakukan keyakinannya yang mereka buat dengan sadar, tanpa kita harus memaksa mereka harus ini dan itu. Karena saya sebagai guru sebelumnya nggak tahu. Saya pikir keyakinan kelas ya kita yang buat, mereka harus mau, tidak mau harus mau. Ternyata itu salah. Dan saya nggak cukup sih, justru banyak sekali manfaat yang Bu Hulwi berikan kepada kami, bukan hanya saya tapi semua teman-teman guru. Dan insya Allah pemaparan yang sudah Bu Hulwi berikan kepada kami akan kami terapkan mulai sekarang. Terima kasih. Sekian dulu umpan balik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Api, saya tidak dihukum Hulwi, saya diberi solusi. Terima kasih. Nama saya Apika, saya pikir saya akan dimarahi Bu Hulwi, tapi ternyata Bu Hulwi memberi solusi. Terima kasih Bu Hulwi.